Fungsi dari aerator ini adalah untuk estetika guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya kalau aerator ini dia tuh mengeluarkan semacam Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Uday di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan men-sharing mengenai salah satu aksesoris akuarium yang mungkin gak asing bagi kita guys, gitu. Dan gue yakin sih mungkin bagi kita para penghobi ikan predator, ya penghobi ikan hias lah, kita tuh pasti tahu aksesoris yang akan gue bahas ini guys. Dan untuk di video kali ini ya kita akan membahasnya mengenai 3 aksesoris akuarium yang mungkin ya familiar bagi kita lah. Yang pertama ada pompa akuarium, yang kedua ada aerator, dan yang ketiga ada web maker. Nah, kalau gua di sini sebenarnya nggak pakai web maker ya, karena gua rasa gua belum butuh web maker ini untuk di tank gua lah. Jadi ya gua baru pakai pompa dan juga aerator sih untuk selama ini gitu. Dan untuk di video kali ini juga ya kita akan berfokusnya mengenai peran atau fungsi ketiga alat tersebut di tank kita gitu. Jadi harapannya sih di video kali ini jadi kita bisa tahu, bisa paham lah apa sih kegunaan dari ketiga alat tersebut lah, baik itu tadi pompa, aerator ataupun web maker. Nah, kita akan ketahui bareng-bareng lah untuk di video kali ini guys. Dan disclaimer juga ya bahwa di sini ya gue cuma sharing aja, cuma pengen bahas aja lah sesuai dengan opini gue pribadi gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan, kita diskusi aja di kolom komentar guys, kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke videonya. Alat yang pertama adalah pompa guys. Nah, untuk fungsi atau peran pompa ini di akuarium, yang pertama yaitu dia itu berfungsi untuk mencycling air di akuarium kita guys. Jadi pompa ini dia tuh bekerja untuk memompa air atau menyedot air gitu kan di tank kita, terus membawanya ke filter, ke sistem filtrasi. Lalu setelah itu filtrasi mencycling atau membersihkan air tersebut, lalu nanti dikeluarkan ke akuarium lagi guys. Jadi fungsi utamanya, jantung utamanya itu adalah di pompa. Jadi kalau bisa nggak ada pompa tapi ada filtrasi, ya itu nggak bakal jalan sih, karena ya airnya nggak bisa disedot oleh pompa lah, kayak gitu guys. Jadi pompa ini ya mungkin jantung akuarium lah, karena dia itu berfungsi untuk mencycling atau membersihkan air di akuarium kita guys, kayak gitu. Jadi ya penting banget lah untuk kebersihan akuarium kita guys, karena dia itu berfungsi untuk mencycling, menyedot, dan juga nantinya disampaikan ke sistem filtrasi dan nantinya dikembalikan lagi ke akuarium kita guys, kayak gitu. Jadi dicycling lah, disirkulasikan gitu kan air di dalam akuarium ini ke filtrasi dan kembalikan lagi ke tank kita gitu kan. Nah, itu tuh fungsinya utamanya adalah di pompa ini guys, kayak gitu. Dan untuk fungsi yang kedua dari pompa ini adalah untuk gas exchange guys, kayak gitu. Jadi kan gue di sini menggunakan pompa juga kan, outputnya di sana. Jadi output dari pompa ini tuh berfungsi untuk gas exchange juga guys. Jadi kan dia itu, kalau gua kan dibuatnya seperti air terjun ya, jadi turun ke bawah lah si output airnya ini. Nah, output air ini tuh dia berfungsi untuk menggerakkan permukaan air di akuarium kita guys. Nah, semakin permukaan air di akuarium kita itu bergerak gitu kan, kayak ibaratnya semakin mengalir lah, semakin bergerak permukaan air di tank kita, itu tuh semakin merangsang oksigen terlarut di tank kita guys. Jadi secara gak langsung juga output dari pompa ini tuh dia berfungsi untuk merangsang oksigen terlarut di tank kita guys. Jadi semakin memperbanyak suplai oksigen yang ada di tank kita, karena gas exchange atau mungkin pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida ini semakin cepat terjadi karena adanya pergerakan di permukaan air di tank kita guys, kayak gitu. Nah, untuk alat yang kedua yaitu aerator. Fungsi aerator ini yang pertama dia itu untuk gas exchange guys. Jadi kalau bisa dilihat lah, kalau kalian punya aerator ini kan dia kayak mengeluarkan udara, mengeluarkan gelembung-gelembung gitu ke permukaan air. Nah, nanti permukaan airnya dapat bergerak guys, dapat semakin merenggang lah permukaan airnya. Nah, pergerakan air di permukaan ini membuat suplai oksigen atau membuat pertukaran karbon dioksida dan oksigen di antara tank dan juga permukaan air ini terjadi semakin cepat guys. Jadi seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, kalau aerator ini juga emang berfungsi untuk menyuplai oksigen terlarut di tank kita. Tapi oksigennya ini bukan datang dari aerator, melainkan dari permukaan air guys. Kurang lebih kayak gitulah.
Jadi ibaratnya kayak aerator ini adalah alat bantu untuk meningkatkan gas exchange atau mungkin ya meningkatkan suplai oksigen terlarut di tank kita guys. Jadi semakin banyak bergerak permukaan air di tank kita, yaitu semakin banyak suplai oksigen di tank kita guys, kayak gitu. Nah, itu poin yang pertama. Lalu untuk poin yang kedua, fungsi dari aerator ini adalah untuk estetika guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, kalau aerator ini dia tuh mengeluarkan semacam gelembung-gelembung udara atau ya disebutnya sebagai microbubble lah. Nah, microbubble ini kalau mungkin dilihat-lihat lah, ini ya gua juga melihatnya sebagai suatu keindahan lah, suatu hiasan di akuarium kita gitu. Jadi kalau misalkan ada aerator di tank kita, yaitu menambah keestetikan tank kita guys, menambah keindahan tertentu lah di tank kita gitu. Jadi kayak semakin banyak microbubble di tank kita, yaitu semakin kayak alami sih, semakin mirip alam lah mungkin lah, karena microbubble ini bisa menambah estetika di tank kita gitu. Jadi ya tadi selain aerator ini berfungsi untuk gas exchange, yaitu meningkatkan suplai oksigen di tank kita, dia juga berfungsi untuk semacam kayak estetika atau mungkin menambah keindahan di tank kita guys, kayak gitu. Nah, untuk alat yang ketiga yaitu webmaker. Nah, fungsi dari webmaker ini, yang pertama dia itu untuk membuat arus guys. Jadi webmaker ini di tank kan akan membuat arus. Nah, arus yang ada di tank ini membuat tank kita itu menjadi habitat asli untuk si ikan predator itu guys. Jadi harapannya sih dengan ada webmaker ini, ikan predator ini bisa lebih nyaman karena dia itu merasa berada di habitat aslinya gitu. Karena ada arus tertentu lah di tanknya gitu. Jadi webmaker ini bisa membuat tank kita seperti habitat asli si ikan-ikan kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan gua pun menyimak di channel Gemplok ya. Gemplok tuh sering membuat webmaker atau mungkin membuat arus di tanknya atau mungkin di megatank atau mungkin di glass pondnya lah. Nah, webmaker ini dia tuh berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan si ikan-ikan predator kita gitu. Katanya seperti itu sih. Cuman gue sebenarnya agak kurang paham sih. Harusnya kan ikan semakin banyak bergerak, dia itu semakin kurus ya. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita pun semakin banyak berolahraga, semakin banyak kita bergerak ya, kita harusnya kan semakin kurus, semakin kecil lah badan kita, ya nggak sih? Karena kalori kita semakin terbakar gitu. Gue berpikirnya seperti itu sih. Cuman katanya emang kayak gitu, webmaker ini atau arus ini bisa membuat ikan-ikan predator kita menjadi cepat besar gitu. Katanya seperti itu sih. Cuman alasannya belum mengerti sih kenapa bisa terjadi hal seperti itu sih. Coba mungkin kalau misalkan bagi yang paham bisa dituliskan di kolom komentar mengapa webmaker ini bisa membuat ikan predator kita cepat besar gitu. Coba ya kalau yang ngerti komentar di bawah ya. Dan untuk peran yang kedua dari webmaker ini adalah untuk membersihkan kotoran guys. Nah, mengapa bisa kayak gitu? Jadi webmaker ini kan membuat arus. Kotoran-kotoran yang mengendap, yang jenuh, yang diem di tank kita itu bisa tergerakkan oleh webmaker ini. Yang lama-lama kotoran ini yang misalkan dari ujung sini, dia itu bakal terkena arus webmaker dan nantinya bakal tersedot di pompa kita guys, kayak gitu. Jadi logikanya kayak gitu sih. Webmaker ini dapat menggerakkan kotoran-kotoran di akuarium kita yang nantinya lama-kelamaan dapat tersedot di pompa kita guys, dan nanti bakal terbersihkan oleh sistem filtrasi kita gitu. Nah, jadi itu dia ya alat-alat atau aksesoris yang kita bahas kali ini gitu kan. Harapannya sih di video kali ini ya bisa paham sih apa yang gue jelaskan, bisa dimengerti gitu kan. Adapun kalau misalnya ada kesalahan kata atau kekeliruan lah dari apa yang gue jelasin, bisa banget tulis di kolom komentar guys, kayak gitu. Nah, untuk simpulannya ya sebenarnya gue pengen bilang aja sih, kalau ketiga alat tadi itu yang gue sebutin bisa dipertimbangkan terlebih dahulu gitu. Apakah kita itu benar-benar butuh atau enggak gitu. Kayak misal tadi pompa sama aerator ya. Kalau menurut gue pribadi, kalau misalkan pompa cukup untuk menyuplai oksigen terlarut di tank kita itu nggak perlu beli yang namanya aerator. Karena kebutuhan oksigen di tank kita itu udah terpenuhi oleh output dari pompa kita gitu. Output dari sistem filtrasi kita gitu. Ya karena emang tadi fungsinya sama ya antara pompa dan aerator ini. Jadi bisa dipertimbangkan oleh kalian apakah perlu atau enggak aerator ini. Kalau misalkan sudah cukup dari proses output si filtrasi ini untuk menyuplai oksigen terlarut di tank kita, ya itu nggak perlu beli lagi yang namanya aerator sih. Tapi kalau misalkan dirasa kurang, dirasa kayak pergerakan air di tank kita itu kurang, di permukaan airnya kurang gitu, karena mungkin oksigen terlarutnya juga jadi nggak banyak, ikannya megap-megap gitu kan, ya itu bisa dibelikan atau bisa dipasang aerator lah, kayak gitu guys. Jadi gue pengen bilang seperti itu sih, bisa dipertimbangkan terlebih dahulu apakah alat atau aksesoris yang kita beli itu butuh atau enggak guys, kayak gitu.
Jadi ya gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Video gua soal sharing mengenai aksesoris akuarium yang bisa kita temukan gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan dan juga mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye teman-teman.